Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kian Santang, apa kabar untuk kalian semua dimanapun kalian berada? Saya doakan semoga kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kalian yang pastinya akan kembali membahas alur cerita kembalinya Raden Kian Santang untuk episode selanjutnya. Namun sekedar untuk menyambung tali silaturahmi kita semua, saya ingin menanyakan sobat semua, berasal dari mana? Silahkan dijawab di kolom komentar. Di episode terbaru kali ini semakin seru, menegangkan dan menarik untuk kita saksikan, di mana kali ini di portal masa lalu, persiapan pernikahan Pamanah Rasa dengan Subang Larang sudah selesai. Istana Pajajaran sudah dihiasi berbagai macam bunga untuk memeriahkan acara pernikahan. Kabar pernikahan pun sudah disebar kepada seluruh tetangga kerajaan Pajajaran. Pamanah Rasa juga sudah selesai bersiap-siap dan akan menuju ke tempat pernikahan. Prabu Dewa Niskala beserta istri pertamanya Ratu Danastri sudah tiba di tempat pernikahan dan menyambut para tamu undangan. Aku aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tamu undangan yang sudah mau berkenan hadir. Hari ini putraku sekaligus pewaris tahta Pajajaran Pamanah Rasa akan menikahi dengan wanita pilihannya. Wanita itu bernama Subang Larang. Dia adalah gadis yang baik, sopan dan berakhlak mulia, ucap Prabu Dewa Niskala sembari tersenyum. Di tempat lain Gudi Gubuk Ki Gendeng Tapa, Subang Larang sudah mendapatkan kiriman baju pernikahannya serta perhiasan dari Ratu Danastri, ibu Pamanah Rasa. Ia bersiap-siap memakai baju pernikahan serta perhiasan dibantu oleh Jaya Sagara atau Kian Santang. Ibunda terlihat sangat cantik sekali, puji Kian Santang. Terima kasih putraku, kau juga sangat tampan, putraku, jawab Subang Larang sambil tersenyum. Kian Santang hanya memakai baju sederhana, layaknya rakyat biasa. Ia memakai rompi berwarna abu-abu, rambut berponi depan, dan kepalanya masih diperban kain. Setelah semuanya perhiasan sudah selesai dipakai, Subang Larang serta ayahandanya dan Kian Santang mulai meninggalkan gubuk mereka dan menuju Istana Pajajaran. Selanjutnya di portal masa depan, Kian Santang dan Rara Santang sudah kembali ke istana setelah menikmati Sungai Eufort berdua di malam hari. Mereka diantar dan ditemani oleh Pangeran Croesus. Sesampainya di istana, Pangeran Croesus meninggalkan Rara Santang dan Kian Santang di kamarnya agar mereka berdua bisa beristirahat. Kian Santang menutup pintu kamarnya, lalu berjalan ke arah ranjangnya dan beristirahat. Ranjang Kian Santang dan Rara Santang memang dipisah, namun mereka masih bisa bercanda dan tertawa bersama. Di tempat lain di kerajaan Pajajaran, kepergian Dewana dari istana Pajajaran benar-benar membuat sedih Aci Putih. Putra satu-satunya yang ia miliki sudah pergi meninggalkan, dan jikalau ia ingin bertemu, ia harus menunggu 5 tahun dulu. Prabu yang tidak tega melihat Aci Putih menangis memutuskan untuk menemaninya di kamarnya. Dinda, panggil Prabu. Ia mendekat ke arah Aci Putih lalu duduk di sampingnya. Ia mendekap Aci Putih ke dalam pelukannya. Ia berusaha menenangkan Aci Putih dengan mengelus rambutnya dan mencium keningnya. Kakanda, Dinda tidak bisa jauh dari putra kita Dewana. Dinda sangat merindukannya, ucap Aci Putih sembari menangis di dalam pelukan Prabu. Kanda mengerti apa yang Dinda rasakan. Asalkan Dinda tahu putraku Kian Santang sudah merasakan bagaimana pergi mengembara keluar dari Pajajaran selama 15 tahun lebih. Dan Dinda Subang Larang tidak terus larut dalam kesedihan. Ia terus mendoakan putranya agar putranya baik-baik saja. Kanda ingin Dinda tidak terus berlarut dalam kesedihan. Dinda harus banyak berdoa untuk Dewana agar di luar sana ia baik-baik saja, jawab Prabu dengan nada lembut. Ternyata Aci Putih tertidur di dalam pelukan Prabu.
Ia tidur sangat lelap saat Prabu masih berbicara. Prabu menggendong aci putih yang sudah tertidur lalu membaringkannya ke atas ranjangnya. Ia menarik selimut untuk aci putih, namun tiba-tiba tangan aci putih menarik tangan Prabu seakan aci putih menginginkan Prabu untuk menemaninya. Prabu menoleh ke arah aci putih yang tertidur dan melepas tarikan tangan aci putih. Akhirnya Prabu memutuskan untuk menemani tidur aci putih malam ini. Ia tidur satu ranjang berdekatan dengan aci putih. Kembali lagi ke portal masa lalu. Subang Larang serta ayahandanya dan Kian Santang sudah tiba di Pajajaran. Saat sudah tiba di Pajajaran, Kian Santang mengalami rasa sakit di kepalanya saat melihat istana Pajajaran. Kian Santang pun berkata dalam hatinya, "Ya Allah, kenapa kepalaku tiba-tiba terasa sakit? Kenapa aku merasakan kalau istana Pajajaran adalah istana yang tidak asing bagiku?" Karena tidak ingin membuat Subang Larang cemas, Kian Santang menyembunyikan rasa sakitnya. Ia terus berjalan mendampingi Subang Larang sehingga sampai ke tempat pernikahan. Kedatangan Subang Larang ke tempat pernikahan disambut hangat oleh Ratu Danastri. Ratu Danastri menuntun Subang Larang untuk naik ke atas tempat pernikahan dan berdampingan dengan Pamanah Rasa. Pamanah Rasa dibuat terpesona dengan kecantikan Subang Larang. Para tamu pun ikut terpesona dan memuji kecantikan Subang Larang, namun pandangan mereka tiba-tiba mengarah ke arah Kian Santang. Siapa anak yang bersama dengan Nyimas Subang Larang? Apa hubungan anak itu dengan Nyimas Subang Larang? Bisik salah satu tamu ke tamu yang lain. Para tamu sibuk berbisik-bisik soal Kian Santang. Namun berbeda dengan para putri raja yang hadir di dalam pernikahannya. Mereka malah jatuh hati kepada Kian Santang walaupun Kian Santang berpakaian sederhana. Ketampanan Kian Santang membuat putri raja yang hadir terpesona dan luluh. Mereka menganggap Kian Santang adalah pangeran idaman yang mereka cari. Ratu Danastri membawa Subang Larang untuk duduk di sebelah Pamanah Rasa putranya. Setelah mereka duduk berdua, pernikahan dimulai. Pamanah Rasa tampak bahagia di sepanjang ritual pernikahan. Kian Santang menjadi saksi atas pernikahan ayahandanya dan ibundanya di masa lalu. Ia terlihat sangat bahagia melihat pernikahan Subang Larang dengan Pamanah Rasa. Setelah semua ritual selesai dilakukan, mereka dinyatakan sah menjadi suami istri. Semua tamu yang hadir turut bahagia dan mengucapkan selamat kepada Pamanah Rasa. Prabu Dewa Niskala dan Ratu Danastri ikut bahagia atas pernikahan putra sematawayang mereka. Kian Santang terlihat tersenyum bahagia setelah melihat pernikahan Subang Larang dengan Pamanah Rasa selesai dilakukan dan sudah dinyatakan sebagai suami istri. Ia naik ke atas tempat pernikahan untuk menghampiri ibunda angkatnya. "Ibunda, aku turut bahagia atas pernikahan ibunda," ucap bahagia Kian Santang. Ia memeluk Subang Larang dengan sangat erat. Subang Larang membalas pelukan Kian Santang. Pamanah Rasa yang mengenal Kian Santang tiba-tiba dibuat terkejut. "Gagak Lumayung," panggil Pamanah Rasa. "Siapa Gagak Lumayung?" "Namaku Jaya Sagara, Raden." "Jaya Sagara, tapi kau mengatakan kalau kau adalah Gagak Lumayung." "Namaku adalah Jaya Sagara, aku adalah putra dari Subang Larang." Sontak ucapan Kian Santang membuat heboh seisi ruangan pernikahan. Banyak yang beranggapan kalau Subang Larang memiliki anak di luar nikah. Namun dengan cepat Subang Larang mengatakan yang sejujurnya. "Aku mohon kepada kalian semua untuk jangan salah paham. Memang benar Jaya Sagara adalah putraku, tapi dia hanyalah putra angkatku. Aku sudah menganggapnya seperti anakku sendiri." Prabu Dewa Niskala mendekat ke arah Jaya Sagara atau Kian Santang. Ia merangkul Kian Santang. Sekarang Jaya Sagara adalah bagian dari keluarga istana Pajajaran. Walaupun dia adalah putra angkat dari Nyimas Subang Larang, dia akan tinggal di istana sama seperti ibundanya, ucap Prabu Dewa Niskala kepada seluruh tamu undangan yang hadir. Kian Santang tersenyum sangat bahagia karena Prabu Dewa Niskala mengatakan kalau sekarang ia bagian dari keluarga istana Pajajaran.
Bagaimana kelanjutan ceritanya kita saksikan di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.